Oma Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan usia indah online hari ini. Salam sehat dan tetap semangat ya. Persekutuan kita hari ini akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Roni Setiamukti dengan tema nasihat saja tidak cukup. Oma Opa, di tengah keterbatasan yang kita miliki, tetaplah menjadi inspirasi dan teladan bagi anak menantu, cucu, cicit, serta orang-orang di sekitar kita. Tuhan yang menolong dan memberi kita kekuatan. Dengan penuh sukacita, mari kita awali persekutuan ini dengan pujian dari NKB 138. Makin serupa Yesus Tuhanku. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Oma Opa, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas setiap anugerah dan berkat yang sudah Kau beri. Terima kasih Bapa, jika saat ini kami masih diberi kesempatan untuk bersekutu dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah Pendeta Roni yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Dan siapkanlah hati kami Bapa, agar firman yang akan ditabur ini bertumbuh dan berbuah baik serta menjadi kekuatan dalam hidup kami. Bapa, kami serahkan persekutuan ini dari awal sampai akhir hanya dalam pimpinan-Mu saja. Amin. Sebelum mendengarkan firman, Oma Opa terkasih, mari kita mengundang Tuhan Allah hadir dengan menyanyikan satu pujian lagi dari KJ 17, Tuhan Allah hadir.
Salam jumpa kembali Opa Uma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan online dari Komisi Dewasa Seksi Usia Indah pada saat ini. Sudah cukup lama kita tidak berjumpa. Sebetulnya yang lebih untung adalah Opa Uma, karena Opa Uma bisa melihat muka saya. Tapi saya susah sekali melihat muka Opa Uma. Jarang ketemu. Kalau para pendeta pasti bisa ketemu kalau pas dapat giliran untuk menyampaikan firman. Nah, gimana kabarnya Opa Uma? Saya berharap bahwa Opa Uma tetap bersukacita, tetap bersemangat, dan berada dalam keadaan sehat-sehat ya. Selalu mematuhi protokol kesehatan, itu yang paling penting. Dan yang terutama sekali, senantiasa bersyukur kepada Tuhan ya. Nah, Opa Uma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan memakai sebuah tema yang sebetulnya kalau ditujukan untuk para Opa Uma, apalagi yang dalam kondisi seperti sekarang ini, cukup berat. Tapi memang harus terus dilakukan. Temanya adalah, perhatikan, nasihat saja tidak cukup. Ya, nasihat saja tidak cukup. Apa yang mau dikatakan dengan tema ini? Yang mau dikatakan adalah sebagai lansia sudah menjadi kebiasaan kalau kita sering kasih nasihat. Nah, tema ini mau bilang, nasihat aja nggak cukup, mesti ada lagi yang lain. Nah, untuk itu kita akan bersama-sama mengambil perenungan dari firman Tuhan dengan tema ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami semua untuk boleh bersekutu bersama walaupun berupa online. Tapi kami bersyukur bahwa firman Tuhan boleh kami dengar. Firman Tuhan boleh diberitakan, sehingga melaluinya kami semua boleh dihiburkan, boleh diberi kekuatan, bahkan terutama iman kami dipelihara oleh firman Tuhan, sehingga kami semakin mengasihi Tuhan walaupun kondisi pada saat ini kurang baik bagi kami, bahkan juga bagi semua masyarakat di Indonesia maupun di seluruh dunia karena pandemi COVID-19 masih terus berlanjut. Oleh karena itu ya Tuhan, sekali lagi kami memohon kiranya Tuhan menyapa kami dengan firman-Mu dan Roh Kudus Tuhan bekerja menolong kami untuk kami dapat memahaminya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Opa Uma, bacaannya terambil dari kitab Amsal. Amsal pasal 14 ayat 23. Amsal 14 pasal 23 yang mengatakan begini. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Sekali lagi ya, dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Nah, itulah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang boleh mendengar firman Tuhan dan kita akan merenungkannya bersama-sama. Nah, Opa Uma, sudah menjadi kebiasaan kalau di sebuah kumpulan beberapa orang, apalagi keluarga, maka seringkali kalau katakanlah lagi sedang mengadakan sebuah percakapan mengenai masalah tertentu, maka seringkali entah itu siapa yang memimpin percakapan ini, selalu setelah membicarakan persoalannya meminta pendapat. Dan minta pendapatnya biasanya ditujukan ke yang paling tua. Ayo, yang paling tua, gimana pandangannya? Ya, gimana nasihatnya? Nah, biasanya dalam keadaan seperti itu, yang dituakan, atau katakanlah yang paling tua, suka mengatakan
banyak hal. Menurut pengalamannya, lalu juga bisa apa yang dia ketahui tentang masalah yang sedang dibicarakan. Pokoknya diminta nasihatnya, diminta pendapatnya. Mungkin yang muda-muda pikir, ya katanya tuh jahe ya, makin tua makin pedes. Jadi makin banyak pengalamannya, makin banyak taunya. Padahal belum tentu juga ya. Tapi itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan oleh golongan atau kelompok yang masih muda, apalagi anak-anak kita, mantu-mantu kita, bahkan cucu-cucu kita, kadang-kadang juga suka mengharapkan nasihat, saran, kata-kata yang diucapkan oleh yang dituakan atau orang tuanya atau opa omanya, kakek neneknya. Hal itu sudah menjadi kebiasaan dimanapun itu, ya, sehingga kedudukan para lansia memang mempunyai tempat khusus. Namun harus diingat, para orang tua, para lansia yang seringkali menceritakan pengalaman hidupnya atau kemudian memberikan nasihat-nasihat, kata-kata indah. Apalagi kebiasaan para orang tua tuh belum apa-apa selalu mengatakan, jangan begini ya, jangan begitu ya, oh itu harus begini ya, harus begitu ya. Nah, seolah-olah itu yang didengar oleh yang muda-muda, oleh anak-anak kita, mantu kita, cucu kita. Nggak salah, bisa saja. Namun akan menjadi sebuah masalah kalau ketika kita sudah begitu banyak membicarakan, kita sudah kasih nasihat segala macam, lalu yang muda-muda ini di dalam hatinya bilang, ah, itu mah cuman ngomong doang. Buktinya kan sering apa yang diomongin sama si engkong, sama si emak, sama si opa, sama si oma, nggak dikerjakan. Jadi buat apa kasih nasihat seperti itu? Nah, secara tidak langsung di kelompok yang masih muda, dari keluarga kita yang masih muda, entah itu anak ataupun cucu kita, anak mantu kita, punya pandangan seperti itu. Ah, ini mah yang tua-tua cuman omdo namanya ya. Omong doang. Bahasa kerennya NATO. No action, talk only. Tidak ada gregetnya, tidak ada tindakannya, cuman ngomong doang. Talk only. Nah, dari sini kita bisa melihat sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan? Padahal tadi di dalam bacaan kita di kitab Amsal dikatakan dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Jadi kitab Amsal mau mengingatkan kita bahwa ada hal yang baik, ada hal yang menguntungkan kalau kita melakukan sesuatu. Kalau ada jerih payahnya. Kitab Amsal mau mengingatkan kita bahwa jangan asal bicara tapi lakukan sesuatu. Kenapa? Karena setelah itu dikatakan dalam kitab Amsal, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Ya persis seperti tadi yang dianggap oleh anak mantu dan cucu atau yang generasi muda, bahwa kita lebih banyak berkata-kata ketimbang melakukan. Saya teringat sebuah contoh. Sebuah contoh begini. Ini pengalaman juga sih, dulu pengalaman. Selalu kan kita suka bilang begini, saya ingat orang tua saya selalu bilang begini, bangun jangan siang-siang, rezekinya dipatok ayam. Masa kalah sama ayam? Ya, itu nasihat dari orang tua saya. Jangan kalah sama ayam, nanti rezekinya dipatok ayam. Berarti kita harus bangun pagi-pagi, melakukan sesuatu, dan kita bisa menghasilkan sesuatu.
Nah, kita ngasih tahu seperti itu ke anak-anak, ke cucu. Tapinya, kitanya sendiri bangunnya siang. Ya. Tapi tunggu dulu. Saya tahu di antara opa oma ada yang bangunnya gelap-gelap udah bangun, pagi-pagi udah bangun. Saya ingat Oma Ana, bener kan Oma Ana ya? Paling rajin bangun pagi, lalu ngirim WA pagi-pagi, waduh puji Tuhan. Tapi ini pun harus kita beritahu kan ke yang muda. Ayo, mari kita bangun pagi-pagi. Mari gunakan waktu ketika kita bangun untuk bersaat teduh. Nah, ini kan kita menasihati, kita memberitahu. Tapi itu juga berarti bahwa kita harus melakukan sesuatu. Saya tahu ada sebuah keluarga. Keluarga ini sudah menjadi sebuah kebiasaan untuk setiap pagi, bangun pagi, bersaat teduh bersama dengan keluarga. Luar biasa bukan? Memberi contoh, memberi teladan, persis seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, di dalam Titus 2 ayat 6 dikatakan begini, nasihatilah mereka supaya mereka yang muda-muda ini menguasai diri dalam segala hal. Lalu Rasul Paulus juga mengatakan, jadilah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Jadi ada sesuatu yang harus diceritakan, yang harus dikatakan, namun sekaligus juga harus dilakukan, bahkan dikatakan menjadi teladan. Oh, betapa indahnya kalau kita sebagai lansia, opa, oma, bisa menjadi teladan bagi yang muda-muda. Kondisi seperti sekarang sangat membutuhkan mereka-mereka yang sudah punya pengalaman hidup, atau kata kerennya, punya jam terbang yang panjang, yang sudah tahu asam garam. Jangan terlalu banyak garam, nanti darah tinggi. Tapi dari pengalaman-pengalaman itu kita bisa berbagi ke yang muda. Kita bisa memberikan nasihat ke yang muda. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Persis seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Dan ini bisa ditiru oleh anak-anak kita, bahkan oleh cucu-cucu kita. Dan hasilnya nanti menjadi luar biasa indahnya. Kenapa? Karena ketika kita memberikan yang baik kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan mereka bisa melihat sebuah keteladanan yang begitu indah, yang bisa ditiru, yang bisa dicontoh, mereka jadi respect kepada orang tua. Mereka menaruh rasa hormat pada orang tua. Apalagi ketika kita yang sudah lansia ini boleh menunjukkan rasa cinta kasih kita kepada mereka di dalam wujud tadi. Ketika kita menasehati, ketika kita memberikan teladan yang baik, semuanya terungkap keluar dari rasa cinta kasih kita kepada mereka-mereka semua. Dan akhirnya mereka juga berbalik menaruh rasa hormat pada kita. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada banyak sekali juga di antara keluarga-keluarga di mana anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya sudah tidak begitu menaruh rasa hormat lagi ke orang tua mereka. Ya, sebagai orang tua tetap mereka anggap sebagai orang tua. Tetapi di balik itu, orang tua mereka dilihat hanya sebagai sebuah, ya saya anaknya, ya saya wajib lah. Sebagai sebuah kewajiban. Saya wajib memelihara mereka. Tapi bukan karena keluar dari hati, karena kasih sayang.
mereka hanya menunjukkannya hanya sekedar. Karena ini orang tua, ya istilahnya karena dari tradisi turun-temurun itu, mereka harus ya katakanlah menghormat, hormat juga. Halo, halo, cuman seperti itu. Tidak mengungkapkan rasa kasih. Dari kita bisa mulai seperti itu. Kita sudah bisa menunjukkan kepada mereka cinta kasih kita kepada mereka seperti apa. Dan yang muda-muda akan melihat, oh, kakek neneknya, opa omanya, sungguh-sungguh menunjukkan keteladanan dalam cinta kasih mereka kepada keluarga. Dan ini menjadi penting ketika terlebih dahulu kita sebagai para lansia memiliki cinta kasih Kristus di dalam diri kita. Dan dengan cinta kasih Kristus yang ada di dalam diri kita, kita bisa menyalurkannya, kita bisa menunjukkannya, memperlihatkannya kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahkan juga sesama kita yang lebih muda. Kita bisa menunjukkan cinta kasih kita kepada mereka, memberikan nasihat yang baik, bahkan sekaligus juga memberi contoh. Itu dia kata kuncinya. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan memberi contoh, melakukan sendiri. Begini loh, ini loh yang harus dimulai. Ini loh yang harus dilakukan. Dan kalau itu kita bisa kerjakan, kalau itu kita bisa lakukan, maka tema kita akan berubah. Tadinya nasihat saja tidak cukup. Sekarang kita bisa rubah menjadi nasihat saja dan pemberian contoh. Nasihat saja dan pemberian contoh cukup. Ya. Jadi setelah kita memberi nasihat, kasih contoh cukup. Kalau cuma nasihat saja, no way, kurang. Tapi dengan memberikan keteladanan, dengan memberikan contoh, maka itu cukup untuk membuat keluarga menjadi keluarga yang begitu indah, yang saling mengasihi, saling menghormati, dan terutama mereka semua menyadari siapa orang tua mereka, siapa opa oma mereka. Dan akhirnya di atas semuanya itu, keluarga menjadi sebuah keluarga yang takut akan Tuhan, yang mengasihi keluarga, dan juga keluarga mengasihi Tuhan. Nah, opa oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melakukannya sekarang. Kita bisa bertindak sekarang. Dalam kondisi pandemi ini, justru disitulah kesempatan di mana kita bisa dalam memberikan nasihat sekaligus memberikan contoh. Contoh-contoh yang baik. Supaya anak cucu kita, mereka yang generasinya lebih muda, dapat melihat dan semakin menghormati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Opa Uma, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita mau saling menopang, saling mendukung. Dalam doa pergumulan dari teman-teman kita dan juga pergumulan dari kehidupan bersama sebagai umat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami sudah dituntun oleh firman Tuhan. Sebagai lansia bukan hanya sekedar memberi nasihat, tetapi juga diharapkan memberikan keteladanan, menunjukkan contoh-contoh, melakukan sendiri untuk menunjukkan mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, walaupun usia kami sudah lanjut, mungkin kondisi fisik pun kurang menunjang, namun kami percaya
ada kekuatan dari Tuhan yang menolong. Mungkin hanya sekedar mendoakan, tapi sungguh-sungguh berdoa, bukan hanya mengucapkan bahwa mereka mendoakan keluarga. Ajar kami sebagai keluarga boleh bersama-sama bersatu hati, bersaat teduh bersama, bersyukur kepada Tuhan. Dan dalam kesempatan ini juga kami mau berdoa bagi teman-teman kami yang masih terus harus bergumul di dalam kelemahan fisik mereka. Mereka yang harus berjuang untuk memulihkan kesehatan mereka. Bapa di dalam surga, kami mengingat pada Opa John, kami mengingat pada Oma Lestari, Oma Dediana, Oma Lili Murni, Oma Ana, Oma Yap, bahkan beberapa lagi yang lain yang masih tetap harus memohon pertolongan Tuhan untuk menunjang kesehatannya. Sungguh Tuhan, belas kasihan Tuhan kiranya boleh hadir dalam kehidupan mereka, dan bersama-sama dengan keluarga, saudara-saudara kami yang masih mengalami kelemahan fisik boleh tetap dikuatkan dan berharap kepada Tuhan. Saat ini kami juga mau bersyukur bersama dengan Pak Aceng yang Kau anugerahkan 1 tahun lagi pertambahan umurnya untuk boleh menikmati anugerah Tuhan. Engkau juga menyertai dia bersama Ibu Christine, bersama anak-anak, dan juga dalam setiap langkah perjalanan kehidupan mereka. Tuhan memberkati, Tuhan pelihara dan jaga kesehatan mereka. Kami mau berdoa bagi persekutuan online kami. Tuhan memberkati setiap mereka yang terlibat di dalamnya, pengurus-pengurus, bahkan juga yang mempersiapkan sarana persekutuan online ini. Tuhan berkati. Kami berdoa bagi gerejamu, kiranya di dalam rencana pembangunan gereja Tuhan memberkati setiap perencanaan, bahkan setiap usaha yang masih terus dilakukan. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau juga menyertai para pemimpin kami yang terus berjuang di dalam pemulihan setiap kondisi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang memberatkan bangsa dan negara kami. Tuhan berikan hikmat kepada para pemimpin kami untuk dapat menyelesaikannya dengan baik. Bapa di dalam surga, Engkau mengetahui setiap pergumulan kami, Engkau mengetahui setiap kebutuhan kami. Tangan Tuhan yang terus menopang kami. Engkau juga yang mau menyambut setiap permohonan doa kami. Karena kami mengalaskannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri persekutuan online kita pada hari ini. Hanya diingatkan kembali karena secara online, apalagi situasi pandemik seperti ini, memang kita jadi jarang kumpul ya, bahkan juga dengan keluarga juga, ya, dengan anak-anak, cucu-cucu apalagi jarang sekali. Tapi kan ada sarana yang bisa kita gunakan, yaitu video call gitu ya, dan banyak cara-cara lain. Kita bisa minta tolong. Nah, disinilah kita juga bisa minta tolong ke yang muda, yang lebih pinter dari kita, supaya bisa bikin video call. Ke anak-anak kita juga kita bisa minta, mau ngomong nih sama cucu ini ya. Jadi, Opa Oma, jangan terlalu merasa kesepian. Ada begitu banyak teman-teman kita juga yang tetap terus berdoa, sama-sama saling menguatkan, ya, saling mengingatkan.
Nah, mari kita berdoa untuk mengakhiri persekutuan kita. Setelah itu kita akan bersama-sama menyanyi Bapa terima kasih. Kita berdoa. Bapa, kami mengakhiri ibadah online pada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah menyapa kami dan sebentar kami akan kembali dengan rutinitas kehidupan kami hari demi hari. Tetap Engkau memberikan kami sukacita, tetap Engkau memberikan kami harapan. Dan biarlah ya Tuhan, kami senantiasa terus boleh bertumbuh dalam kasih kami kepada Tuhan. Dan kami boleh terus mengharapkan penyertaan Tuhan hari demi hari. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai.